perusahaan internasional yang sudah ada di depan mata. Inilah kalau kita tidak ambil dengan segala keulitan kita, maka kita seakan-akan berada di hadisnya Nabi. Apa hadisnya Nabi? Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Aku berlindung kepadamu ya Rabb ya Tuhan dari rasa malas dan tak berdaya. Setuju nggak? Kalau kebanyakan di antara kita memiliki rasa ini, setuju nggak? Rasa malas. Kita hanya enak mau enak, tapi kita malas melakukan tindakan. Kita mau menikmati kenyamanan, tapi kita pada saat ditawarkan sebuah peluang, kita tidak mampu mengambilnya. Itu namanya ajiz. Ajiz artinya orang yang sudah di depannya peluang, tapi dia tidak mampu menggapai dan melaksanakan. Orang yang seperti ini akan gigit jari dan akan berkata seandainya hari ini saya cemburu sama Pak Ruslan. Umurnya masih muda. Kalau dibanding umur saya sekarang saya sudah di atas 50 tahun. Sedikit lebih ada daripada Dr. Jamal. Tapi saya juga cemburu kepada beliau. Cemburu saya dari dua sisi. Umur yang masih muda, begitu talentanya bagus, begitu keinginannya maju luar biasa. Tapi umur di atas saya, begitu talentanya bagus, keinginannya bagus, dan tidak pernah surut semangatnya. Tepuk tangan buat Dr. Jamal. Semua ini adalah pelajaran yang kita harus petik, teman-teman. Karena sesungguhnya orang yang sukses itu tidak lepas daripada keinginan kerasnya, keinginan untuk suksesnya, dan keinginan suksesnya tidak cukup dibawa dengan angan-angan, lakukan dengan action. Dan kata Pak P.D. Ozan, beliau mengatakan, pilihlah jalan yang terbaik Anda untuk meraih satu kesuksesan, dan lakukanlah tindakan yang baik untuk meraihnya, dan jangan pernah berhenti kecuali menggapainya. Tepuk tangan buat beliau. Saya selalu mengambil iktibar dari mereka, karena mereka juga dulu pernah tidak ketemu dengan peluang ini. Mereka juga dulu pernah tidak bertemu dengan cara ini, tapi mereka setelah ketemu, mereka sekarang menikmati. Dan apa yang mereka inginkan, mereka dapatkan. Rumah mewah, dapat. Mobil mewah, dapat. Jalan-jalan ke luar negeri, dapat. Sekarang cerita itu akan menjadi bayang-bayang. Dan ini cerita bukan cerita dongeng. Ini adalah cerita realistis. Bahwa orang-orang yang seperti itu, Pak P.D. Ozan, Pak Kanan Zaidan, kemudian Zainal Ejikal, kemudian Pak Burkan, yang kemarin saya lihat itu bonusnya beliau 2 juta lebih dolar, Pak Burkan. Saya nanya, ini bonus siapa Pak ini, Pak Ahmad? 2 juta dolar. 2 juta dolar kita bisa bayarkan. Kalau sekarang Anda mendapatkan 100 ribu dolar, itu udah 2 juta dolar. Padahal limit waktu yang dipakai oleh Pak Burkan itu tidak seberapa jauh ketika memulai dan kemudian menyampaikan ke kita. Sekarang sudah lebih 2 juta dolar. Itu masih saja 2 juta dolar kali 14 ribu. Berapa miliar itu? 28. Hah? Ini. Bapak Ibu secara berbahagia, hari ini saya berada di tempat ini. Sesungguhnya saya mau mengatakan, jangan kita terlalu kecil hati. Memilih sukses itu memang pilihan setiap orang. Ketika ramai, jangan berkata nanti ramai baru saya datang. Karena itu bukan ukuran kesuksesan. Ukuran sukses yang pertama tadi ulet. Apa itu ulet? Senantiasa ada di acara-acara yang seperti ini, sekalipun kita sendiri atau berdua. Yang kedua adalah Bapak Ibu sekalian berbahagia, bahwa orang sukses itu adalah orang yang teachable. Orang yang teachable. Apa itu teachable? Orang yang mampu beradaptasi dengan seluruh kondisi dan belajar dari apa yang dia lihat di ranah kiri, ranah kanan, ranah depan, ranah atas. Bahwa semua yang ada di depannya itu yang dilihat oleh kasat matanya, didengarkan oleh auditif telinganya, dia mampu merespon sebagai bagian dari integritas ilmu yang dia kembangkan sebagai fasilitas untuk berkembang dan maju. Betul? Ini. Yang ketiga adalah
Apa itu skill, Bapak Ibu sekalian berbahagia? Skill itu adalah keterampilan. Skill itu adalah modal yang amat baik. Bapak sekarang berbahagia, bagaimana caranya kita bisa memiliki skill kalau kita tidak teachable? Bagaimana caranya kita bisa memiliki skill yang banyak kalau kita tidak mau hadir? Skill itu bisa didapatkan dengan dua cara. Satu, hadirkan diri kita di acara-acara yang seperti ini. Karena di acara yang seperti ini masih dihidupkan oleh orang-orang yang punya visi ke depan, termasuk saya pada kesempatan ini. Termasuk Pak Dr. Jamal, termasuk Bapak Naim, termasuk Bapak Ruslan, termasuk upline-upline yang ada. Itu skill. Skill apa? Skill berdiri. Kenapa? Karena kadang-kadang sebagian kita saat berdiri, sebelum berdiri tidak bisa berdiri. Mungkin dia dalam keadaan gugup. Berdiri saja adalah merupakan skill. Apalagi menyampaikan hal-hal yang baik, yang inspiratif adalah skill. Dan kemudian kita tidak bisa punya skill yang cukup kalau kita tidak mau belajar. Bapak Ibu sekalian berbahagia, mari kita jadikan momentum-momentum seperti ini adalah ranah pembelajaran agar apa yang kita akan sampaikan ke orang lain benar-benar mampu kita serap dan kita duplikasi. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian berbahagia, sukses adalah pilihan. Siapa orang yang mau sukses tentu memilih yang terbaik. Hari ini ketika ada orang bertanya, Ustadz masih di One More? Saya mau mengatakan kepada Bapak Ibu, saya masih di One More. Selama One More masih ada, dan kecuali sudah tidak ada napasnya One More, baru saya tidak ada di One More. Yang kedua, berada di One More itu adalah sikap dan komitmen pilihan. Karena belum tentu kita berada di tempat lain lebih sukses daripada kita berada di sini. Kenapa? Karena sudah terlalu banyak pelajaran sukses yang ada di One More. Cuma apakah kita hal min basir? Apakah kita melihat? Apakah kita hal minat iktibar? Apakah kita mengambil perumpamaan? Kalau kita mampu melihat itu, maka lakukan dan jangan pernah berhenti kecuali sukses. Sekali lagi, saya hari ini berada di posisi asisten. Itu bukan secara kebetulan. Dan saya juga berada dan masuk di kualifikasi dana mobil juga itu adalah takdir dari sebuah proses usaha. Tetapi hari ini saya mengatakan kesuksesan saya yang saat ini belumlah maksimal, belumlah puncaknya, belumlah seperti apa yang saya harapkan secara pribadi. Tetapi saya ingin menjadikan inspirasi bahwa siapapun diri kita, dimanapun kita berada, sukses itu adalah pilihan kita. Kalau kita mau memilihnya untuk berjuang keras, insya Allah pasti sukses. Amin. Kalau kita mau diam di rumah dan duduk santai, merebahkan badan, sudah pasti sukses akan jauh daripada kita. Selamat berwanwar dan jangan pernah berhenti kecuali memenangkan pertarungan ini. Terima kasih.